Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam tentang Sunan Kudus. Yang pertama tentang biografi Sunan Kudus. Sunan Kudus mempunyai nama asli yang bernama Ja'far Shodiq. Beliau mempunyai ayah yang bernama Utsman Haji bin Ali Murtado, yang disebut juga Sunan Ngudung, saudara kandung dari Sunan Ampel. Sunan Kudus mempunyai ibu yang bernama Sarifah Ruhil atau Dewi Ruhil. Sunan Kudus adalah cucu buyut Syekh Ibrahim As-Samarqandi. Silsilahnya bersambung sampai Rasulullah melalui jalur Sayyidina Husain bin Fatimah binti Rasulullah. Sunan Kudus lahir pada tahun 808 Hijriah di Al-Quds, Palestina. Beliau mempunyai gelar Waliyul Ilmi dan memiliki guru Sunan Ngudung, ayahnya sendiri, dan Kiai Telin Sing. Sunan Kudus dimakamkan di bagian belakang Masjid Agung Kudus, Kota Kudus, Jawa Tengah. Yang kedua adalah peran Sunan Kudus dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Hal yang pertama dilakukan oleh Sunan Kudus adalah mempelopori toleransi beragama. Misalnya, Sunan Kudus melarang penyembelihan sapi pada saat pelaksanaan ibadat kurban pada saat itu, karena toleransi kepada ajaran agama lain yang memposisikan sapi sebagai hewan yang dihormati dan dikeramatkan. Hal ini dilakukan oleh Sunan Kudus karena pada saat itu di daerahnya banyak sekali agama Hindu dan agama Buddha. Agar supaya para masyarakat tertarik dengan agama Islam, oleh karena itu Sunan Kudus melarang penyembelihan sapi. Hal ini berjalan dengan baik karena para masyarakat simpati, kemudian tertarik tentang agama Islam, sehingga Sunan Kudus mengajari mereka tentang agama Islam yang baik dan benar. Yang kedua, melakukan akulturasi budaya Islam dan budaya lokal. Yang pertama, membangun masjid dan menara Kudus. Arsitektur menara Kudus yang unik menggambarkan kompromi Islam dengan arsitektur setempat yang bercirikan Hindu. Yang kedua, Sunan Kudus menyebarkan Islam dengan jalan kebijaksanaan, mengkompromikan arsitektur Islam, Jawa, Hindu, Buddha, dan kebudayaan Tionghoa. Hal ini dilakukan oleh Sunan Kudus karena pada saat itu menara yang dahulu itu dijadikan candi tempat memuja arwah dan roh para raja. Namun karena dengan inisiatif atau strategi Sunan Kudus, sekarang menara Kudus kini dijadikan tempat untuk menyeru sholat. Oleh karena itu dinamakan dengan Menara Kudus, yang mempunyai arti bahwasanya menara yang benar-benar suci
karena hanya dipakai untuk menyeru dan mengajak kepada yang suci, yakni hanya menyembah kepada Allah. Selanjutnya, Sunan Kudus membangun padasan atau tempat wudhu. Sunan Kudus membangun padasan dengan pancuran berjumlah 8 dan diberikan arca di atasnya. Dalam ajaran Buddha, arca menjadi simbol dalam keyakinan mereka. Terdapat 8 ajaran yang dinamakan Asta Sangika Marga, sebuah ajaran cara bersikap dalam kehidupan. Dan yang selanjutnya adalah Sunan Kudus berdakwah dengan seni dan budaya. Sunan Kudus membuat beduk dandangan. Dengan bentuk dandangan, Sunan Kudus menabuh beduk berkali-kali untuk mengundang para jamaah ke masjid dan mengumumkan hari pertama puasa kepada masyarakat. Karena pada saat itu masih belum ada mikrofon, masih belum ada bel alarm, sehingga Sunan Kudus ketika memanggil para masyarakat untuk melakukan sholat atau melakukan adanya info-info tentang Islam, maka Sunan Kudus menggunakan beduk. Kemudian Sunan Kudus menciptakan tembang mijil atau mas kumambang yang berisi pesan-pesan agama. Sikap positif dalam pribadi Sunan Kudus yang bisa kita tiru adalah yang pertama, pemberani. Sunan Kudus adalah mantan prajurit kerajaan Demak, bahkan sebagai senopati kerajaan Demak. Karena pada zaman dahulu Indonesia masih banyak kerajaan-kerajaan. Kemudian Sunan Kudus termasuk kreatif, seperti menambatkan sapi di halaman masjid, melarang masyarakat menyembelih sapi, dan mempelopori akulturasi budaya Islam, Jawa, Hindu, Buddha, dan Cina. Dalam arsitektur Menara Kudus, Lawang Kembar dan Padasan. Beliau dikatakan kreatif karena menyesuaikan waktu dan menyesuaikan tempat dalam berdakwah Islam. Andaikan Sunan Kudus orang yang kaku atau orang yang tidak melihat keadaan cara untuk berdakwahnya, kita yakini pasti tidak mudah diterima oleh masyarakat pada saat itu. Sehingga dikenal memang Wali Songo ketika berdakwah itu tidak mengikuti adat secara penuh, namun merubah adat yang tidak baik kemudian dicampuri dengan nilai-nilai Islam agar supaya masyarakat tertarik dan simpati untuk masuk agama Islam. Kemudian yang ketiga, beliau adalah seniman pencipta tembang mijil dan mas kumambang. Selanjutnya, beliau termasuk pribadi yang santun dan toleran. Di antaranya jejak perjalanan Sunan Kudus dalam menyebarkan Islam melalui jalan damai terlihat dari peninggalan-peninggalannya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah belajar tentang Sunan Kudus. Semoga kita bisa memahami dan mempraktekkan bagaimanakah cara mendakwahkan Islam
dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.